Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar tajwid per huruf ya. Apa jadi hukumnya seperti apa. Selain kita sudah membuat terjemah per kata, ada tajwid per huruf, belajar tajwid warna, dan juga ada Arab dan Latin ya. Artin, Arab Latin, ada juga perbedaan perbandingan antara Quran Indonesia dengan Quran cetakan Timur Tengah. Baik, kita mulai tajwid per huruf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tajwid per hurufnya di tahu dan bismillah sudah ada di suratul Fatihah ya. Tidak saya bahas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul. Nah itu. Qul, qulnya sendiri qasar. Apa itu qasar? Bacaan pendek ya. Lawannya pendek ya panjang. Pendek itu ya satu ketukan. Jadi tidak ada, jangan qul, jangan qul gitu ya. Qul, lam ini lamati, idhar lamati atau lam fi'il. Ini fi'il amar. Qul, katakanlah, huwa dia Allah Ahad Maha Esa. Nah itu nanti dalam terjemah perkata belajar seperti itu ya. Nanti kita bahas. Ini sekarang kita fokusnya ke tajwid per huruf. Ku ini bacaan pendek. Ku, jangan kul, jangan kul kayak orang marah ya. Kul gitu. Tapi jangan dibentak, latihan aja. Kul huwal gitu. Jangan kul huwal, jangan juga ya. Tapi idhar itu seperti orang marah gitu. Jadi enggak kayak orang yang merayu, enggak kayak orang yang berharap. Andaikan kul, enggak gitu. Kul gitu ya. Tegas, jelas kayak orang lagi kesel. Kul ini idhar lamati. Ya inilah idhar lamati. Kul, kenapa dibaca jelas? Karena ini lamatinya ketemu hak. Ya, idhar hukum lamati. Kul. Jadi hukum tajwid itu ada hukum nun mati, ada hukum mim mati, ada hukum lam mati, ada juga huruf mati. Jadi saya sering bilang, belajar Quran itu belum cukup kita kenal tulisannya saja. Kita bisa baca tulisannya, tapi karena ada ketentuan lainnya. Jadi ada nyamber, ibarat kapan kalau air ketemu air. Air ketemu air kan berarti melebur. Kapan nanti air ketemu minyak gitu kan. Walaupun nyatu tapi tidak, walaupun satu tempat tapi tidak nyatu. Nah itu bacaan itu seperti itu. Ini kul, ini kan nyampur tapi enggak masuk gitu ya. Kul itu idhar. Hunya kosar itu apa? Bacaan pendek. Kul huwa, wa juga kosar pendek ya. Kul huwa, jangan banyak ada yang baca kul huwa Allah, jangan ya. Kul huwaw. Nah ini kul huwaw. Nah ini waw ketemu alam alif ini alifnya juga kosar. Ini hamzah wasol ya. Kenapa alifnya nggak dibaca? Karena disambung, diwasol. Gitu ya, nanti ada belajar. Ada hamzah qot'i, ada yang wasol. Yang wasol itu apabila disambung, ini nggak bunyi. Jadi jangan, emang nggak ada yang salah ya sebetulnya. Cuman salah juga. Jadi dia tidak memahami ketentuan lain. Allah ini memang Allah gitu kan. Tidak salah qul huwa Allah. Tapi ada ketentuan lain. Kalau ini alif ada di tengah-tengah begini, terhimpit. Nah dia nggak bunyi. Jadi qul huwaw gitu ya. Qul huwaw. Tuh. Ini ya. Qasar berubah menjadi tafkhim. Ini. Tafkhimnya lafaz Allahnya ini. Berubah menjadi tafkhim. Kenapa? Lafaz Allah dibaca tebal. Karena sebelum lafaz Allah baris di atas nih. Qul huwaw loh. Tapi kalau sebelum lafaz Allahnya baris di bawah, tipis bismillah, lillah, ini tebel, bunyi O ya. Kalau tipis bunyi A. Tapi seakan-akan ada W-nya. Qul huwaw, jangan huwalah ya. Ada juga yang baca qul huwalah. Tadi ya, jadi di masyarakat itu nggak salah, mereka mungkin tidak memahami, belum belajar, belum mendengar. Ada yang baca qul hu Allah, ada qul huwalah, wallah ada. Padahal di sini qul huwallah. Qul huwallah. Nih lafaz Allahnya dibaca tafkhim tebal. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ini ada ini. Ada baris, ada patah ini, ada baris di atas. Hurufnya mah apa saja, yang penting barisnya. Qul huwallahu. Lo-nya ini di sini ya. Qul huwaw. Nah ini di sini tafkhim. Qul huwallahu, lafaz Allahnya dibaca tebal, tafkhim bunyi O. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah.
ya. Qul huwallah, lafaz Allahnya dibaca tebal. Tafkhim ya, tafkhim tebal. Qul huwallah. La ini mad asli. Bisa juga disebut mad ta'zim. Ta'zim itu keagungan ya. Ini lafaz Allah. Jadi mad asli panjangnya seperti mad tobi ya, memang sama ya, mad asli mad tobi itu juga. Cuman kadang-kadang kita bedakan kalau mad tobi itu yang ada penyebabnya. Berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris dhamma dengan waw mati. Kalau ini kan ada yang berdiri aja. Pokoknya mah ingat-ingat setiap ada yang berdiri mirip alif ya panjangnya satu alif. Yang berdiri kasrah berdiri dhamma terbalik, nah itu panjang satu alif atau dua ketukan ya, atau satu alif dua harokat. Nah ini mad ta'zim atau mad asli di sini. Qul huwallah nih karena terdapat pada lafaz spesial lafaz Allah. Di sini mad ta'zim atau mad asli juga boleh. Qul huwallahu, hunya qasar pendek, a-nya juga pendek qasar. Hanya qasar. Dalnya juga ahadun qasar juga, tapi qasar ini berubah menjadi qalqalah. Kenapa menjadi qalqalah? Karena ini bagian dari huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah kan ada 5. Baju di toko atau qatbu jadin. Masih ingat ya? Di buku hijaunya halaman 46 ya. Tentang qalqalah itu. Dilihat ya. Itu 46 bagannya, 47 penjelasannya. Ada qalqalah kubro, qalqalah sugro. Kubro, kebo besar. Sugro, sukro. Ada sukronya, ada sukunnya kecil. Gitu ya. Qalqalah. Nah ini kalau dihentikan dia jadi qalqalah. Kalau nggak dihentikan berhenti, nggak berhenti membacanya, nggak ada qalqalahnya. Apa arti adanya? Hukum tanwin. Qul huwallahu ahadun, don. Nah ini tanwin ketemu huruf berikutnya. Itu di sini ada ketentuan lain nanti. Karena tanwinnya ketemu ini di sini bertemu dengan, nah ini qalqalah kubro ya. Qul huwallahu ahad kalau dihentikan. Ini warnanya merah. Ya, qalqalah kubro. Jadi huruf qalqalah ada 5. Baju di toko, ba, jim, dal, to dan qaf atau qat bujadin. Nah ini terjadi apabila kita berhenti membacanya. Qul huwallahu ahad. Kalau berhenti. Kalau nggak berhenti gimana? Berlaku hukum tanwin. Tanwin ini ternyata ini dulu ya. Karena mewakafkan huruf qalqalah di akhir kalimat yaitu dal. Dal ini dihentikan. Dalam bunyi, ingat, tidak dalam tulisan. Dalam tulisannya ahadun, tapi di dalam bunyi kita membacanya seakan-akan di sini ada sukunnya, dimatikan. Dimatikan seakan-akan ada sukunnya. Maka kalau dia sukunkan, dimatikan membacanya, ada qalqalah. Ada mencari disukun? Nggak ada di sini. Nggak ada yang panjang karena di sini nggak ada madnya. Di sini apa tuh? Ya qasar aja, pendek aja bacanya dan qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Tuh ya. Ini tanda wakafnya wakaf jaiz, boleh berhenti. Boleh berhenti dan ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti wakaf mutlak ya. Ini. Boleh berhenti dan boleh dilanjut. Qul huwallahu ahad. Nah kalau berhenti berarti ini ada qalqalah kubro. Bagaimana kalau nggak berhenti? Nah berarti ada ketentuan lain. Qul huwallahu ahadun, don ini. Nah ketemu ini. Ini alifnya hamzah. Alif ini jadi nggak bunyi ya. Jadi kalau ini disambung di sini ada nun kecil, nun wikoyah, nun iwad. Kok nggak ditulis? Karena jarang di sini. Tapi kalau mau dibaca di sini disambung kayak sekarang lagi musim tarawehan kan, baca surat Al-Ikhlas. Jangan salah, jangan qul huwallahu ahad Allahu samad. Salah. Kalau disambung harus qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahadu. Ini dunya dibaca satu ya. Dibantu nun wikoyah ya, nun kecil, nun iwad. Qul huwallahu ahadunillah, nillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad, nillah, jangan qul huwallahu ahad Allahu samad, jangan. Kalau mau di wasal, kalau mau disambung. Alif ini enggak bunyi. Namanya ini hamzah wasal. Apabila disambung, apabila diwasal ini enggak bunyi, gitu ya. Jadi ini akan menjadi qalqalah kubro, qalqalah besar apabila berhenti membacanya. Qul huwallahu ahad. Tapi kalau nggak berhenti berarti ada ketentuan lain. Hukum tanwin ini karena tanwin ini tidak bisa dibaca disambung ke lafaz Allah, jangan qul huwallahu ahadullah, jangan. Qul huwallahu ahadu dibaca satu dhammah ininya.
Qul huwallahu ahadu. Terus di sini ada dibantu nun iwad, nun kecil. Nillah. Jadi qul huwallahu ahadu nillahus samad. Nillah ya gitu. Jangan qul huwallahu ahadullah ya, jangan juga. Jangan qul huwallahu ahadu Allah, jangan. Jadi qul huwallahu ahadu nillahus samad. Nah itu. A-nya ini qasar ya. Jadi kalau nggak disambung A-nya bunyi. Kalau disambung di wasal A-nya ini nggak bunyi. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah kejepit ada di tengah jadi nggak bunyi ya. A-nya qasar pendek. Allah, lafaz Allahnya dibaca tafkhim, tebal ya. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Ini ya. Karena sebelum lafaz Allah nih A. Allah bunyi O ya, jangan Allah. Ada kan masa Allah, ya Allah, jangan. Allah ya, tapi itu bahasa daerah mungkin ya. Masya Allah. Masya Allah jangan masa Allah, ya Allah, jangan. Allah, Allah tafkhim tebal dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas ini ya, ketentuannya ini. La ini la-nya ini mad asli atau mad ta'zim. Ta'zim itu apa? Keagungan, karena untuk Allah, hanya untuk Allah ya. Allah, hu-nya qasar. Nah, ini ya. Ini terdapat karena terdapat pada lafaz Allah ini, maka Allahnya mad ta'zim atau mad asli juga boleh. Allahu, hu-nya pendek qasar. Allahus. Nah, qasar ini berubah menjadi alif lam syamsiyah. Karena apa? Berhadapan dengan alif lam. Alif lam ini tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda baca. Gampang aja gitu. Lupa nama alif lam apa sih? Alif lam nggak dibaca pokoknya. Kenapa nggak dibaca tuh? Di atas alifnya, di atas alif tidak ada apa-apa, di atas lamnya tidak ada apa-apa. Jadi dari sini nyamper Allahus. Tuh gitu. Banyak orang yang baca Allahu somad. Salah. Kalau Allahu somad. Allahu somad berarti ini fungsi tasdid ini karena ini lil ma'rifah, kemasukan alif lam. Pertanyaannya kenapa ada alif lam tidak dibaca? Itulah bahasa Quran ya. Itu kayak bahasa Inggris kan saya sering bilang. Kenapa orang jadi one jadi one, now jadi new gitu kan? Kayak gitu. Student jadi student kayak gitu. Itu kan bahasa asing ya, bahasa asing bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia apa yang ditulis yang dibaca, mudah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa asing ada hal lainnya. Ini ada ketentuannya, alif lamnya ada, harus ada. Kalau nggak diadain salah. Kalau nggak diadain kan bacanya Allahu somad, salah. As-somad lil ma'rifah. Jadi Allah bacanya Allahus, nyamber ke sini. Allahus. Ya itu ya. Ini qasar berubah menjadi alif lam samsiyah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiyah itu shad. Ini ya huruf samsiyah ada 14. Nanti dilihat di buku hijau ya. Halaman 10, 11, 12. Itu tentang alif lam. Nah, gampangnya alif lam ini tidak dibaca, warnanya kuning. Ini ya. Ingat lagi Quran warnanya. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Hitam, di atas hitam ada hijau berarti panjang gitu. Ada merah berarti qalqalah. Ini kuning ya, kuning nggak dibaca. Allahus somad. Jadi nggak boleh baca Allahu somad. Allahus masuk ke sini. Allahus somad ini qasar berubah menjadi alif lam samsiyah. Alif lam yang tidak dibaca. Itu gampangnya. Namanya apa nggak tahu, pokoknya alif lam ini tidak dibaca. Kenapa? Kita kan disuruh baca, orang nggak ada tanda baca ya nggak, jangan dibaca gitu ya. Allahus somad, alif lam syamsiyah, samsun matahari. Kenapa tuh? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiyah itu shad. Cirinya dia ada tasdid tuh. Di sini nggak ada apa-apa, tapi di sini ada tasdid cirinya. Karena setelah alif lam ada huruf syamsiyah yaitu shad. Nah ini ya. Allahus soalnya qasar pendek. Allahus somad, madnya juga pendek. Allahus somad, madnya juga qasar yang berubah menjadi qalqalah. Apabila berhenti membacanya. Tapi kalau dibacanya Allahus somadu, itu lain lagi. Berarti diwasal ya. Bisa. Allahus somadu, ke sini kan Allahus somadu. Ini qalqalah dulu ya. Qalqalah besar, qalqalah kubro. Kenapa? Karena hurufnya termasuk bagian daripada huruf yang 5 ya. Baju di toko atau kot mujadin. Bagian dari huruf qalqalah yang 5 dan berhenti membacanya. Dihentikan, dimatikan. Jadi dimatikan tidak ada dalam tulisan, hanya ada dalam bayangan, hanya ada dalam bunyi membacanya. Jadi di sini tidak disukunkan. Ini nggak ada sukunnya, iya. Yang ada sukunnya nanti qalqalah sugro ya, qalqalah kecil. Tapi kalau di ujung juga jadi qalqalah kubro nanti ada. Allahus somad, qalqalah kubro. Karena mewakafkan huruf qalqalahnya di akhir kalimat ya. Di tengah juga bisa qalqalah jadi qalqalah kubro ya. Kalau hurufnya hidup dimatikan. Pokoknya di akhir penulisan gini ya. Allahus somad, ini qalqalah
kubro, qalqalah besar ya. Itu karena huruf dalnya ini dimatikan, berhenti membacanya. Karena dal merupakan bagian dari huruf-huruf qalqalah. Allahus Samad. Ini wakofnya wakaf jaiz. Boleh berhenti? Boleh. Karena ini juga ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti nilainya seperti wakaf mutlak. Tapi kalau disambung Allahus Samadulam. Sini ya. Tuh. Allahus Samadulam. Dibaca. Jadi dibaca apa adanya. Kenapa yang tadi nggak dibaca apa adanya? Karena itu tanwin. Kalau tadi ya. Ini ya. Kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini nih. Kenapa yang tadi nggak dibaca ini? Qul huwallahu ahadun. Kenapa nggak ahadun? Nah, kalau tanwin ada ketentuan lain. Kalau tanwin dibaca satu. Qul huwallahu ahadu. Karena ketemu alif lam, lafaz Allah, jadi dibaca nun, dibantu nun wikoyah, nun iwaji. Qul huwallahu ahadunillah. Tuh, ya. Jangan qul huwallahu ahadu Allah, jangan ada yang baca gitu. Qul huwallahu ahadu Allah, jangan. Qul huwallahu ahadunillah. Nun di sini ada nun kecil, nun wikoyah ya. Gitu bedanya dengan yang berikutnya. Nah, beda dengan yang ini. Allahu Samadu. Ini karena bukan tanwin. Kalau bukan tanwin dibaca apa adanya kalau mau disambung. Tapi ada ketentuannya nanti cara nyambungnya ya. Cara mewasolnya ada ketentuan di sini. Allahu Samadu. Di sini Allahu Samadulam. Dulam. Allahu Samadulam yalid. Tuh, dulam ya masuk dibaca apa adanya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Milham tuh ada yang dibaca apa adanya, ada yang berubah kalau tanwin dia dibaca satu ya. Allahu Samad. Lam ini qasar ya, pendek. Lamnya qasar. Lam mim ini idhar safawi hukum mimati itu dibuka buku hijaunya ya, halaman 28 tuh. Saya juga lagi megang buku hijau. Lama nggak ngajar ini, biasanya saya juga ngajar ke Ibu Vivi, ke Pak Isa Anwar, ke Mas Wildan dulu ya, ke Pak Indra, Masya Allah udah lama sekali. Tapi kita nggak ketemu hampir 20 tahun ya, 20 tahun lebih, segede anak saya sekarang udah 21 ya. Udah lama kita pertemuan kita nih dengan Pak Isa Anwar, ini beliau lah, alhamdulillah hamba Allah ini yang mempelopori adanya pertama dulu Rumah Yatim Majelis Talim Radio Kayu Manis Jakarta bersama Bapak Jenderal Pak Soleh yang ada di Menteng juga ya, rumahnya di Jalan Yusrijal. Mudah-mudahan semuanya yang sudah, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang sudah membantu sehingga besar seperti ini, adanya seperti ini ya, tetap bertahan walaupun istilahnya kalau istilah dagang mau banyak saingan, tapi saya tetap bertahan dari dulu sampai sekarang masih tetap ada, alhamdulillah. Selama saya masih ada ya gitu kan. Terima kasih ya keluarga besar Ibu Vivi, Masya Allah, alhamdulillah. Dulu saya sering ngajar juga ke Puncak, kemana. Saya sekarang di Cicurug ya, doktorandes di rumah saja. Iya memang saya doktorandes ya, di rumah saja. Tapi alhamdulillah dari rumah bisa kemana-mana gitu ya. Bisa ke Amerika, kemudian ya ke Saudi, Teh Atin, di Hong Kong, Bu Patona, semuanya ya, Insya Allah. Murid-murid saya tersebar di seluruh dunia ya, alhamdulillah dengan teknologi seperti ini. Baik, ini lam, ini hukum mim mati ya, dilihat halaman 28. Mim mati ketemu ya, idhar hukum mim mati, idhar syafawi. Lam yalid, ada juga yang bilang idhar biasa saja, karena idhar syafawi itu kalau mim mati ketemu waw dan fa. Ini kalau yang membagi 3 ya, karena di halaman 28 itu ada mim mati ketemu mim idgham mimi itu ya. 28 kan bagannya, 29 penjelasan. Mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, sisanya idhar syafawi gitu. Kalau yang membagi 3. Kalau yang membagi 4, mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar dulu. Di dalam idhar itu nanti ada, kalau mim matinya ketemu waw dan fa itu di halaman 29, di halaman 30. Spesial mim mati ketemu waw dan fa itu idharnya idhar syafawi. Tapi bagi 3, bagi 2, bagi 3, bagi 4 sama aja nggak apa-apa ya. Ini mim mati ketemu ya idhar syafawi. Lam yalid, ya-nya qasar ya, pendek. Nah, ini mim mati ini tadi idhar hukum mim mati ya. Lam mim mati ketemu ya. Mim mati bertemu dengan huruf idhar syafawi yaitu ya. Lam yalid, ya-nya sendiri. Nah, ini lamnya dibaca jelas. Jadi jangan
Lam yalid. Jangan lebay. Lebay ada tempatnya ya. Boleh ngelebay di idgham. Maksudnya ditahan. Gitu. Di sini nggak boleh ngelebay. Di sini harus jelas kayak orang tegas gitu ya. Lam yalid. Ya-nya qasar, bacaan pendek. Ingat ya. Lawannya qasar mad, panjang. Gitu. Qasar bacaan pendek. Mad bacaan panjang. Itu kadang-kadang orang tidak memakai istilah ini istilah saya aja ya. Qasar bacaan pendek, bacaan panjangnya mad. Nah, dari mad itu nanti berkembang. Nah, lihat di halaman 38. Mad tobi'i ketemu hamzah satu kalimat, 38 tuh lihat. Jadi mad wajib mutasil. Mad tobi'i ketemu alif atau mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat, jadi mad jaiz munfasil. Tuh sampai hafal ya. Mad tobi'i ketemu satu huruf, jika dihentikan berhenti membaca mad arid disukun. Itu ada 38 tuh. Nanti 38 di tentang mad badan itu ya. Di halaman 38. Benar nggak? Saya lihat lagi. Iya benar tuh. Nanti ada baris berdiri adanya di alif atau hamzah mad bada. Di halaman 40-nya ada nanti dua patah dibaca satu jika dihentikan mad iwad. Tuh buku hijaunya ya, ini dari dulu nih. Setia seperti setianya Pak Isa Anwar dengan saya ini. Alhamdulillah ya. Saya masih ingat bulan puasa waktu ngajar ke Menteng dulu ya. Aduh ya Allah, ini juga hari ini puasa kita ke berapa ini? Ini hari Senin ya. Nah, Muhammadiyah katanya lebarannya hari Jumat. Pemerintah NU kebanyakan hari Sabtu ini. Sekarang Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kalau Muhammadiyah 4 hari lagi, kita 5 hari lagi. Mana aja, yang penting masing-masing punya keyakinan ya. Gitu. Nah, gitu. Lam yalid, ya-nya qasar ya. Lam ya-linya qasar. Lid, nah ini qalqalah sukro, qalqalah kecil. Kenapa nih ada sukronya nih? Jadi bedanya qalqalah sugro saya istilahnya sukro ya, plesetan aja. Jadi kenapa nih ada sukronya nih, ada bulatnya. Tuh ada sukronya. Gitu ya. Bedanya kalau qalqalah sugro, huruf qalqalahnya sudah mati. Dan selalu terjadi dan biasanya di tengah ayat, di tengah-tengah gitu ya. Kalau qalqalah kubro tidak selalu terjadi. Sama seperti mohon maaf, orang yang udah ada di Kober, udah ada di taman pemakaman, itu udah meninggal, udah wafat. Beda dengan orang yang mati suri, mati ya meninggal. Hidup lagi, itu qalqalah kubro, itu logika berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau qalqalah, aduh ini mulut belibet. Kalau qalqalah kubro itu jangan cepat-cepat berarti. Kalau qalqalah kubro itu terjadi apabila huruf qalqalahnya berhenti membacanya, dihentikan. Sama seperti seseorang dipanggil innalillahi itu kalau parinya tiba-tiba set, gitu ya, mati, mati. Hidup lagi, nah gitu. Tapi kalau qalqalah sugro itu selalu mati. Parinya udah ada di pemakaman, udah di sana, di kuburan gitu ya. Nah ini qalqalah sugro. Itu bacanya sih nggak beda-beda ya antara sugro dan kubro, hanya dalam prosesnya aja. Lam yalid, tuh qalqalah sugro ya. Lam yalid, wa-nya ini terjadi karena terdapat huruf qalqalah yang disukunkan di tengah kalimat. Nah ini yaitu huruf dal, ini mati ya, hurufnya sukun, sudah sukun. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi nggak ada tanda sukunnya karena hurufnya hidup. Jadi huruf hidup dan mati itu, kalau hidup hurufnya kayak gini, ini patah, ini kasro, ini doma, ini huruf hidup. Kalau sukun tuh huruf mati, pemati ya, gitu. Wakaf tuh wakof. Kayak orang yang memberikan tanah kan diwakafkan, nggak boleh dijual belikan, wakof gitu. Berhenti sudah di situ. Kita hanya boleh bisa memanfaatkan, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Tapi lain ya, kalau masjidnya kena gusuran ya masa ditahan. Ya boleh dibelikan lagi ke yang sesuai gitu kan. Itu ya. Lam yalid, wa-nya qasar, wa-nya qasar, lam ini mimat ketemu ya idhar syafawi, idhar hukum mimati ya. Lihat ya, buku hijau halaman 28, 29, 30. Ini mimati ketemu ya. Boleh juga disebut idhar hukum mimati, boleh. Idhar syafawi juga boleh ya. Walam yu-nya, ini mimati bertemu dengan huruf idhar syafawi. Nah, ini tadi ya. Yang idhar hukum mimati, idhar syafawi. Ini mimati ketemu ya. Walam yu-nya sendiri, yu itu matobi nanti. Yu, ini lam dibaca jelas ya.
Ini jadi belibet ini ya. Walam. Nah, apa-apa nggak sengaja nggak saya buang ya karena lagi puasa. Di hari keberapa ini ya? Walam yu. Yu-nya matobi. Ini doma dengan waw mati. Walam yu. Kenapa matobi? Tuh. Jadi matobi itu ada 3 huruf yang hurufnya apa saja? Hurufnya apa saja? Apapun hurufnya. Berbaris doma dengan waw mati. Nanti ada berbaris kasroh nih. Kalau dengan ya mati, berbaris fathah dengan alif itu matobi 3 ya. Walam yu-nya matobi, la-nya ini. Oh ini dulu ya. Yu-nya matobi karena ya yang berbaris doma, ini doma nih. Karena ya yang berbaris doma ya dipanjangkan dengan waw mati. Pakai mati nih kurang nih. Karena dengan waw mati. Kalau wawnya hidup enggak. Ya. Waw mati kan ada waw mati, ada ya mati. Kalau alif gak disebut mati karena alif sudah mati. Walam yulad. La-nya juga ini panjangnya 2 harokat ya, 2 ketukan atau 1 alif. Walam yulad. La-nya kosar. Lad. Ini kolkolah. Kosar berubah menjadi kolkolah. Ini karena adanya di ujung nggak jadi sugro. Sugro kalau di tengah ayat gini. Kalau di ujung ayat tetap jadi kubro ya, gitu. Jadi kolkolah astagfirullahaladzim. kalau jadi kola terus kolkolah kubro itu terjadi apabila di akhir ayat. Atau kolkolah sugro yang berhentinya di akhir ayat juga. Ini juga sama. Lam yalid wa lam yulad. Kalau disambung tetap aja dibaca mati ya, nggak boleh diiniin. Lam yalid wa lam yulad. Nah ya, karena mewakafkan huruf qalqalah di akhir kalimat karena berhenti juga ya, ini jadi qalqalah kubro. Ini tanda wakafnya adamul wakaf, dilarang berhenti. Kok berhenti? Tapi ada nomor ayat ini. Karena ada nomor ayat, maka nomor ayat ini sama seperti wakaf mutlak. Artinya berhenti di sini juga nggak apa-apa. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Disambung boleh. Ini adamul waqaf karena dilarang berhenti. Jadi ada 2 ketentuan. Di sini ada ketentuan gubernur, di sini presiden gitu ya. Dua-duanya boleh dipakai gitu kan. Gitu. Walaupun berseberangan tapi dua-duanya memungkinkan dipakai. Di sini dilarang berhenti, di sini ada nomor ayat. Berhenti enggak apa-apa karena waqaf mutlak. Lam yalid wa lam yulad. Wa-nya kosar. Walam, la-nya juga kosar. Walam, mimnya ini idhar hukum mimati. Mimati ketemu ya. Itu halaman 28, 29, 30. Dilihat lagi bukunya ya. Itu buku udah dari lama itu buku hijau ya. Lam yalid walam yulad. Walam, ini mimati ketemu ya idharnya. Kenapa tuh? Karena mimati bertemu dengan huruf idhar, yaitu ya. Walam. Jadi jangan lebar. Yang Allahu Akbar ini mulut. Jangan lebay bacanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Jangan lebay. Walam idhar. Tapi jangan dihentak ya. Hanya latihannya aja. Membedakan antara idhar dan idgham. Kalau idhar seperti disentak, tapi disentaknya sentak lembut. Seperti Ibu Pipi memarahin cucunya, marah dengan lembut ya. Kunaon atuh tate. Marah tapi marah lembut gitu ya. Walam yakun. Nah ini ya-nya kosar. Ku-nya kosar tapi kon ini nun mati ketemu lam ada idgham bila gunnah. Karena nun mati ketemu lam. Atau nggak mau tajwidnya, nggak ngerti tajwidnya, rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf mati ora dibaca tuh. Setiap huruf itu semua ya di Quran itu pegang. Itu rumus jitu ya. Untuk cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah nanti lain lagi. Setiap ada huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf mati ini jangan dibaca. Jadi walam yakul tuh, yakul. Atau kalau ini rumus Quran warna kita, setiap yang warna kuning jangan dibaca, tuh kan? Ini kuning. Jadi walam yakul. Setiap yang kuning nggak dibaca. Kenapa tuh? Tuh dibaca. Kenapa nggak dibaca? Kenapa ditulis? Nah itulah tadi yang saya bilang itu. Ini bahasa asing, ini bahasa Arab gitu kan? Itu bahasa Quran ini kan? Itu ada ketentuannya. Jadi ada ketentuannya setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid dimasukkan gitu ya. Nah, ini ada rumusnya sebetulnya. Sebetulnya ini nun mati ketemu lam karena huruf idgham bila gunnah. Seperti tadi yang saya katakan. Dalam satu bejana, satu wadah itu kita masukin air putih.
Kita masukin sirup merah, nyampur walaupun sirup kuning, hijau, merah, nyampur sirup tuh. Tapi kita masukin air, masukin minyak. Walaupun satu tempat nggak nyampur, itulah idhar ya. Kalau idgham nyampur, kalau idhar misah. Ini idgham ya, jadi masuk. Jadi bunyi nunnya masuk ke lam. Walam yakul, tuh idgham bila guna, karena nun mati ini bertemu dengan huruf idgham yaitu lam. Walam yakul lahu, ini walam yakul dibaca memasukkan tanpa gunah, tanpa ditahan, tanpa dengung ya. Walam yakul lahu, kosar, hunya masih qasirah. Ini ya. Ingat, ada patah berdiri, kasrah berdiri, doma terbalik, panjangnya satu alif. Tapi nanti berdirinya di mana? Kalau di alif di awal cetakan Indonesia itu mad badal. Kalau di hadomir seperti ini masih qasirah. Kalau selain di alif dan di hadomir itu mad asli, gitu ya. Walam yakul lahu, ku-nya kosar, fu-nya juga kosar, pendek kosar itu. Kufuan, nah ini ada ketentuan, ada tanwin. Ini idhar. Tanwin patah tain, ini pokoknya kalau ada nun mati, ada tanwin, ada ketentuan, ada hukum gitu ya. Ada nun mati, ada lam mati, ada mim mati, ada huruf mati, bertemu huruf hidup, ada ketentuannya. Itu yang jadi nanti munculnya idhar, idgham, ifa, iklab. Iklab ya, ada hukum nun mati, ada hukum mim mati, ada hukum lam mati, juga ada huruf mati. Nanti kan ada idgham mutamasilin, idgham mutajanisen, idgham mutaqaribin, itu di halaman 22 ya. 22 bener nggak? Coba dilihat buku hijaunya ya. Udah lama nih saya nggak ngajar ini ya. Ini pensiun di rumah, pensiun. Bukan 22 berenangnya di buku hijau. Iya 22 ya. Nih tuh. Iya bener 22, masih ingat tuh. Di halaman 22 ada bagannya. 23 dan 24 penjelasannya itu tentang idgham mutamasilin, kalau huruf mati bertemu huruf yang sama. Ada idgham mutajanisen, huruf mati bertemu huruf hidup yang beda. Tapi nanti makhrajnya sama. Ini agak bingung ya antara mutajanisen dan mutaqaribin. Karena idgham mutajanisen ialah mengidghamkan, memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya. Ya. Ini yang makhrajnya, tempat keluarnya sama. Tak mati dengan to kan to sama. Tak dengan dal. To dengan tak, dal dengan tak. Lam al dan ar mirip gitu. Zal dan ozo. Itu tempat makhrajnya, tempat keluar makhrajnya, tempat keluar hurufnya sama. Kalau idgham mutaqaribin yang mengidghamkan satu huruf ke dalam huruf yang lain, yang bunyi dar, oh petasan, ternyata dar, oh bom gitu, bunyinya hampir sama. Tapi saya jujur, kalau yang kayak gini bingung antara mutajanisen mutamasilin. Pokoknya setiap huruf mati bertemu huruf hidup itu ada ketentuannya. Kalau sama mutamasilin. Itu kalau pokoknya huruf mati ketemu huruf bertasydid lebih cocok lagi ya, kayak ini. Huruf mati bertemu huruf bertasydid dimasukkan, diidghamkan. Ada mutamasilin, mutajanisen, ada mutaqaribin. Itu ya. Kufuan ini idhar. Karena patah tain ketemu alif ini. Bukan ketemu alif yang ini ya. Alif ini sebagai tanda waw jama. Waw ini banyak. Kufuan. Gitu. Ini bukan yang ini tapi yang ini. Kufuan idhar ya. Patah tain ketemu alif. Kufuan aha. Ini idhar. Kenapa idhar tuh? Karena ada tanwin. Tanwin ini ya. Tanwin ini terdiri dari fathah tain, kasrah tain, doma tain. Tanwin patah 2. Karena tanwin ketemu huruf idhar a. Kufuan, a-nya ya, kosar. Jadi jangan walam yakul lahu kufuwan ahad, jangan. Had pendek, kosar. Itu kosar tuh gitu ya. Kosar tuh kayak orang yang lagi kesel, lagi bete ngomongnya. Mau kemana, Bu? Sana. Mana? Kayu manis. Itu. Oh di kayu manis tadi Pak Uce ya, Pak Uce. Mau kemana Bu Bibi? Mau ke Poce. Di mana? Di kayu manis. Kayak gitu. Jadi tanpa ada penekanan, tanpa ada penahanan, jadi gitu idhar itu. Kufuan gitu ya. Jadi jangan ditahan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kufuwan. Tapi jangan putus ya. Nyambung, kalau baca Quran harus nyambung, harus satu napas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh A-nya hanya juga kosar. Bukan koso ya, ini kosar. Terus R-nya ketinggalan. Ahad.
Nah ini karena di ujung dan selalu mati, ini qalqalahnya berubah ya. Huruf qasar ini jadi qalqalah. Karena dal ini merupakan bagian dari huruf qalqalah yang 5, bajudut toko atau qatbu jadin. Ini qalqalah kubro, qalqalah besar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ain tanda satu makro, satu alinea, satu cerita ya. Quran tuh indah sekali ya. Coba ya, beberapa abad yang lalu ya, bahasa bukan canggih. Nah, ini kalau buatan manusia kan ketinggalan zaman, tapi ternyata Quran sudah duluan. Jadi berbicara tentang Quran itu nanti ada kisah Nabi Musa, kisah ini, ada orang yang bertanya tentang apa? Tentang haid, ada tentang dunia, tentang pokoknya ada di Quran, tapi itu dibahasnya per ayat. Ada per ain ya, di per makro, ini ain, satu alinea, satu alur cerita gitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qalqalahku kubro. Terima kasih untuk ya ibu dan bapak semuanya. Dulu ada juga Bulia ya di BI Bank Indonesia. Di mana sekarang Bulia nih? Ada banyak hamba-hamba Allah yang sudah membantu perjuangan saya ini. Ada selain Bu Nike, ada Bu Pipi ya. Ini sama-sama gadis gadis, wanita-wanita yang canggih, yang hebat ya. Nah ini kalau Bu Nike di Kelapa 2 itu saya masih ingat, kalau saya lagi ngajar ke Kayu Manis itu beliau yang kalau ada pengajian Sabtu Minggu tuh Sabtunya beliau yang menghantarkan dengan Pak Edi ya. Nah, tapi Pak Edinya sudah dipanggil Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di sisi Allah ya. Masya Allah Pak Edi juga sangat membantu. Keluarga besar Pak Harlono juga ya, dan ibu di Bekasi. Pokoknya semuanya yang tentu saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mereka semua, kemarin juga ada telepon Pak Nasir ya. Ini sopir taksi yang setia kalau saya lagi ngajar di Radio Kayu Manis dulu. Terima kasih untuk semuanya. Ada masukan, ada saran, ada kritik, tolong disampaikan. Jangan sungkan ya, karena saya juga selalu minta saran dan kritik untuk perkembangan pengajaran kita ini. Kemana? Ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Ini nomor yang dari dulu ya, beberapa puluh tahun yang lalu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.